ibaratkan seperti ngikut orang. Gue coba mau tutup mata, gue coba untuk mau rasakan apa yang orang rasakan. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi gua. Hai, waduh, seneng banget bisa ketemu lagi sama teman-teman sekalian. Para penonton setia Art Talk, tentunya balik lagi bersama dengan saya Rolis Firman. Hari ini tentunya tetap bersama dengan saya. Yang pertama yang saya pengen ucapin adalah terima kasih buat kalian yang udah nonton 2 episode perdana daripada Art Talks. Dan juga terima kasih buat setiap komen-komennya yang positif banget. Jangan lupa untuk terus komen. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan boleh tulis aja di komen. Dan jangan lupa untuk di subscribe acara kita. Dan hari ini kita bakal ngomongin lagi tentang kehidupan. Tentunya dengan salah satu seorang narasumber, teman saya yang luar biasa banget. Ini anak, saya kenal dia dari dari SMP mungkin ya, atau dari dia SMA. Tapi ini anak keren lah menurut saya. Ya udah, saya nggak usah lama-lama lagi. Saya langsung aja present kepada kalian. Saya langsung perkenalkan teman saya yang sangat luar biasa, Don Bosco Christian. Tepuk tangan dong. Halo. Waduh, gimana, ganteng nggak? Ganteng ya. Hari ini ngeping banget ya. Puji Tuhan. Waduh. Don Bosco Christian. Iya kak. Dipanggil Bosco. Bosco. Yes. Oke, pertanyaan pertama nih, langsung aja nih, Bosco. Siapa yang ngasih lo nama tuh? Gila. Yang ngasih nama tuh Mama Tua kalau orang di Batak. Oh, orang Batak. Iya. Mama tua. Dia waktu itu ngasih nama tuh biar kayak pester Katolik. Oh, boleh ceritain nggak sedikit sejarahnya? Pester Katolik tuh apa sih, Don Bosco? Itu loh yang kan satu pester ya lumayan besar lah namanya di zaman itu namanya Don Misionari Bosco. gitu. Missionaries gitu. Dari Katolik. Iya, Don Bosco. Namanya Don Bosco ya. Iya. Wah, berarti mama tua lo berharap lo nanti suatu saat juga bisa jadi orang besar seperti itu. Amin. Ya, Harus jadi kak. harus jadi ya. Gimana bos, sehat? Sehat terus kak. Oh ya, saya ini seneng banget kalau manggil Bosco ini, panggilannya bos. Ini buat saya ini orang tuanya nih keren banget ngasih nama ya. Jadi setiap orang manggil lo kemana-mana bos ya. Sebenarnya jadi nggak enak kak. Tapi kan itu tanda menjadi orang besar. Amin. Dipanggil bos gitu kan. Kalau gue dulu punya masalah sih. Gue dulu punya masalah dalam nama gitu kan. Nama gue kan Rolis Firman gitu kan. Ini jarang yang tahu sih. Dulu tuh gue bermasalah, gue nggak suka sama nama gue gitu loh. Rolis Firman. Aduh, nama nggak ada yang keren. Kalau misalnya Don Bosco kan keren ya. Don Bosco, Christian, keren banget. Don Bosco Christian, disingkat DBC. Keren gitu kan. Misalnya kan kayak Roy Chandra gitu kan, keren kan, bagus namanya kan, Roy Chandra. Terus Ramadhani, bagus gitu kan. Gue Rolis Firman. Itu bagus kak. Kata orang bagus, kalau menurut gue dulu, aduh ini nggak ada nama yang lain. Sampai akhirnya gue menemukan salah satu kebenaran. Kenapa akhirnya gue sangat bangga dengan nama gue, gitu kan. Nama gue kan Rolis Firman gitu kan. Aduh, gue pengen banget punya nama tuh yang asik gitu kan. Misalnya kayak gitu kan, misalnya Gabriel kan keren gitu kan. Michael gitu kan. Keren banget gitu kan. Pas Rolis Firman, kalau dipanggil orang Rolis, aduh Rolis apaan sih gitu, Rolis gitu kan. Firman, waduh kayaknya nama gue nih kampung banget gitu kan. Sampai pada suatu saat gue nemuin salah satu ayat di firman Tuhan gitu kan. Gue nemuin salah satu ayat di firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 gitu kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah. Nah di situ gue langsung, wah gila, bangganya bukan main. Bangganya gue asli, gue di situ bangganya bukan main. Lo bangga nggak sama nama lo? Wis, bangga banget lu bang. Bangga banget ya. Apalagi itu kan pertama tuh saya tahu arti nama Don tuh kak. Apa tuh artinya Don? Dulu kan Dono. aduh Tuhan. Sebenarnya Don itu kan artinya kan jelek sebenarnya, Inggris kan. Don, jangan. Oh, itu kan DONT. Don't. Maksudnya spellingnya kak, Oh, gitu. pengucapannya. Oke. Asik, so bahasa Inggris sekarang gitu. Mentang-mentang udah sukses. Terus Lanjut. ternyata tuh Don itu buat orang Itali itu juga artinya pemimpin kak. Pemimpin. Tapi pemimpin mafia, buat mafia. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, gue pernah dengar. Don Carleon gitu kan. Wah. Don L kerabat. Iya. Bukan. Oh gitu. Kalau Bosco ya bos aja sih.
nggak terlalu dalam sih. Bos Kak. KJ. Aku cari-cari tuh nggak ada arti namanya Tapi Bosco. Don itu artinya pemimpin ya. Pemimpin. Emang artinya bos ya. Paling keren sih Kristiannya Kak. Oh iya dong. Pengikut Kristus sampai akhir. Iya. Kristen itu artinya adalah Christ-like, Iya. artinya menyerupai Kristus Amin. gitu. Itu lo harus bangga sama nama lo. Gue sekarang sejak gue ngerti arti daripada nama gue sangat bangga. Bahkan gue sampai di sosial media gue, salah satu sosial media gue di line itu gue tulis nama gue Firman. Iya. Karena gue bangga banget sama nama gue. Wah, itu artinya berarti lo harus bersyukur kalau misalnya mama tua lo itu. Oh ya, mau ngasih tahu teman-teman yang bukan Batak. Mama tua itu adalah sebutan untuk apa ya? Tante ya. Tante dari bapak. Dari bapak. Ya, tante dari bapak disebutnya mama tua gitu kan. Udahlah, gak usah jelasin lebih panjang lagi soal itu. Kita langsung aja ngomongin soal Bosco. Wow, gila. Gua kenal lu dari lu SMA. SMA Kak. Betul ya? Iya. Dari lu masih hitam. Dan sekarang agak coklat. Oh ya, pertama dia tepuk tangan dulu dong nih, kita kedatangan nih. Keren gak bos? Keren Kak. Keren ya bos ya? Roti isi. Kurang ajar loh. Enggak. Enggak dong, ini AirTalk AirTalk. gitu kan ya. Ini AirTalk lu ngerti gak bos? AirTalk. AirTalk ini apa? Kenapa namanya AirTalk, ngerti gak? AirTalk. Gak ngerti kan? Apa tuh Kak AirTalk? Ini AirTalk ini kita bisa ngomongin Rolly Stock. Wiset. Kita bisa ngomongin Relation Talk. Widih, keren ya. Kita bisa ngomongin Revival Talk. Apalagi kita bisa ngomongin apalagi ya kemarin ya. Recycle Talk. Recycle Pokoknya Talk. apa aja yang Semua yang baik. tentang kehidupan kita omongin di tempat Iya, Kak. ini. Dan Bosco, gue kan kenal lo udah lama nih ya, dari zaman lo SMA, dari masih pakai seragam gitu kan, sampai sekarang muka lo udah sangat glowing, bersinar gitu kan, Splendid. shining, splending, apalah gitu kan. Apa sih yang membuat lo tuh apa ya, kehidupan lo kan juga kan gue tahu kan sebenarnya kan gak gampang-gampang banget kan ya. Iya Kak. Di kehidupan lo kan gak gampang-gampang banget. Ya semua orang lah, gue tahu semua orang itu menjalani kehidupan pastinya nggak mudah dari awal ya gitu kan. Benar. Kecuali Anda adalah anak sultan. Gitu kan. Nah, apa sih yang membuat lo tuh bertahan gitu kan? Apa yang membuat lo bisa tetap survive sampai sekarang ini dan memutuskan untuk lo tetap ada di tempat lo berada saat ini? Lo kan yang gue tahu kan lo kan pelayanan. Lo kan di pelayanan kan sangat setia. Puji Tuhan. Apalagi lu sebagai seorang penari gitu kan, laki-laki lagi. Apa sih bos? Boleh nggak bos cerita sedikit? Oke, aku cerita background sedikit ya Kak ya. Iya boleh. Oke, aku itu adalah orang rumah singgah. Dulu, Ya, rumah singgah, rumah gaul. apa tuh rumah singgah tuh apa? Rumah Ini banyak teman-teman yang nggak tahu rumah singgah tuh apaan. Rumah singgah itu untuk orang, ibaratkan untuk orang-orang yang gak punya ekonomi untuk belajar. Di mana tempat kita belajar itu dari banyak hal kan kita belajar di rumah singgah. Kita dari satu suku, dari banyak perkumpulan itu dikumpul di situ. Aku itu orang yang ekonominya tuh kurang oke lah dibilang. Kurang oke apa miskin? Miskin. Miskin ya kalau zaman sekarang, miskin. Sobat miskin. Sobat miskin. Diwarkan tuh orang-orang yang pengharapannya kurang cemerlang lah. Terus? Apalagi itu di masa itu orang tua aku dipanggil Tuhan. Bapak. Waktu itu. Iya. Ya. Bapak tuh waktu itu Umur berapa tuh? umur 40 tahun. Lu udah umur 40 waktu itu. Lu umur berapa waktu itu? Aku masih kelas 3 SMP. Oh SMP. Ibaratkan lagi masa-masanya nakal-nakalnya lah. Di pas waktu ikut rumah singgah itu ya tetap seperti remaja kenakalan biasa lah, tawuran, ngerokok, minum, ya hal-hal yang dilakukan remaja zaman sekarang lah. Bahkan aku Kristen dari lahir, aku gak tahu siapa Tuhan yang aku sembah ya, cuman sekedar Status aja ya. status aja Kristen. Walaupun di rumah singgah itu diajarkan hal yang rohani, tapi buat aku tuh nggak masuk, nggak apa sih lo rohani, nggak mendarah daging gitu, maksudnya nggak, biasa aja lah, Nggak kenal gitu ya. nggak terlalu tertarik. Nggak tertarik. Ya apa sih rohani? Oke, tertariknya ke rumah singgah dapat makan, dapat duit. Nah bener, itu udah pasti selalu karena di rumah singgah itu makanannya enak. Oh gitu. Iya, apa yang ada di Lumayan ya rumah. skip makan siang ya di rumah ya. Terus dapat uang jajan. Dapat uang Wah itu jajan. rumah singgah tuh keren banget sih. Makanya
mungkin yang nonton di tempat ini ada anak rumah singgah, itu tempat terbaik Tempat terbaik untuk pembentukan. untuk pembentukan jati diri. Bayangin lo bosku lo seganteng ini lo dari hasil rumah singgah. Rumah singgah teman-teman. Oke, terus? Oke. Terus sebenarnya titik nol kehidupanku tuh salah satunya pas orang tuaku dipanggil Tuhan. Itu tuh kayak wah ini harapan udah gak ada lagi deh sama sekali. Gak ada sama sekali. Itu aku bingung lulus sekolah harus kemana. Karena di masa lulus SMP waktu itu ya. lulus Mau lulus SMP mau kemana mau, gitu. Mau ke SMA iya. Oh. Itu tuh nggak tahu mau sekolah di mana karena di masa itu uang sekolah tuh mahal banget. Bahkan waktu itu orang tuaku pas sakit itu pas dia meninggal, mamaku cuma jualan sayur. Pedagang sayur. Terus pindah-pindah lah Kak, ada pedagang sayur dia sampai dia ibaratkan kalau sekarang ojek anak sekolah. Nganterin Anak anak sekolah iya. Oke. Ibaratkan tuh orang-orang situ bilangnya ibu ojek namanya. Wah itu perasaan di sini nih campur aduk. Aduh mama gua nih. Ibaratkan udah berjuang mati-matian lah. Sedangkan buat di masa kayak saya itu sekolah itu susah karena waktu itu susah banget, ekonomi sekali lagi kurang. Banyak hal tuh yang aku nggak mampu, yang aku lihat tuh kayaknya nggak akan pernah bisa. Tapi satu ketika di rumah singgah itu lagi ada acara ke Semarang. Waktu itu tuh jujur pas kita ke sana, aku ibaratkan ke sana untuk refreshing Kak. pengen keluar kota aja. Soalnya udah mumet yang namanya Bapak dipanggil Tuhan. Sekolah nggak jelas. Cari hiburan aja deh ke sana. Terus singkat cerita pas di ibadah di Semarang itu, aku tuh ngerasain damai yang nggak pernah aku rasain. Aku rasakan damai, aku rasakan sukacita yang kalau diibaratkan kalau sekarang kesenangan yang beda gitu. Yang ditawarkan, yang dikasih misal yang belum pernah ada lo temuin belum pernah saya pernah temuin itu saya ngerasain di situ Kak. Aku ngerasain di situ, aku ngerasain gimana tuh diampuni, dicintai. Aku tuh jiwaku tuh sebenarnya rusak Kak. Aku tuh orang tertolak. Tertolak karena kelihatan kok bos. Udah lo nggak usah jelasin panjang lebar, kelihatan. Aku tuh orang yang merasa paling yang tertolak, gak dicintai, merasa paling hina. Iya, merasa paling hina. Itu tuh aku ngerasain, tapi di hari itu aku ngerasain sebuah penerimaan Kak. Yang luar biasa ya. Penerimaan yang luar biasa. Biasanya gitu kalau orang punya ketertolakan tuh dalam dirinya tuh dia tuh ngerasa tuh kayak dirinya tuh paling hina sendiri. Di antara jutaan manusia, miliaran manusia di bumi ini gitu kan. Seolah-olah kayak dirinya tuh paling hina, paling gak layak gitu kan. Dan lo waktu itu ngerasain ada sebuah jamahan, ada sebuah kasih, penerimaan, ada sebuah pelukan. Bener Kak. Hari itu. Kenapa? Terus setelah itu sebelumnya itu kan aku pas datang ke ibadah itu bingung. Ini kok orang itu lagi ngapain tuh? Lagi nyanyi Kak, lagi nyembah. Oh, lagi nyanyi. Lagi nyembah. Oke. Aku lihat orang kok mereka bisa ya nyembah gitu loh. Itu rasanya gimana ya? Aku di situ cuman tutup mata. Aku tahu lah dengan keberadaan diriku, ya kok nggak mungkin lah. Gimana tuh caranya nyembah itu? Aku nggak tahu caranya. Orang lo waktu di rumah singgah aja lo bilang kan gitu kan nggak kena itu sama gue gitu iya. kan. Tapi di situ aku ngerasa kayak paling beda. Tapi aku di situ coba. Itu aku di situ ngambil keputusan Kak. Akhirnya ngambil keputusan. Ambil keputusan, sebuah keputusan yang mungkin itu titik awal hidupku berubah. Oh gitu. Aku mengambil keputusan. Apa keputusan yang lo ambil hari itu? Aku ambil keputusan untuk ibaratkan seperti ngikut orang. Gue coba mau tutup mata. Gue coba untuk mau rasakan apa yang orang rasakan. Ternyata bener banget Kak. Itu artinya lo bertindak dari situ. Bener. Lo melakukan sesuatu, lo ngambil keputusan. Salah satunya meninggalkan kehidupan yang lama. Bener Kak. Sejak detik itu. Iya bener. Berjuang untuk meninggalkan kehidupan yang lama ya. Itu berjuang untuk meninggalkan kehidupan yang lama sampai akhirnya aku pulang ke rumah Kak. Itu kan otomatis kita balik ke dunia real yang sebenarnya. Iya, dunia yang sebenarnya. Sampai aku sampai rumah. Ini ada cerita lucu. Temanku ngerokok waktu itu kan di tongkrongan. Bro jangan rokok bro, rokok itu dosa. Oh gitu. Lu kenapa bos? Terus
Lu tiba-tiba jadi pengkhotbah. Gitu ya. Itu keluar dari mulut kok. Kok bisa ngomong kayak gitu ya? Terus? Iya bro, jangan rokok deh, ngabisin duit. Lalu kenapa sih bos? Sorohan. Terus? Itu tuh pujitan detik itu aku bisa berhenti ngerokok kak. Detik itu aku berhenti ngerokok. Detik itu aku berjuang untuk berhenti minum. Bener kak. Minum minuman yang membuat puyeng kepala. Yang membuat kepala pusing berkeliling-keliling. Nah, itu kan ya kita let's say kita sebutnya apa ya? Pertobatan ya. Yeah. Berarti kan lo waktu lo ke Semarang, lo ngalamin jamahan Tuhan. Yeah. Oke, singkatnya seperti itu, biar bahasanya dimengerti sama teman-teman sekalian. Lagi dalam sebuah ibadah, dalam penyembahan, tiba-tiba lo ngalamin jamahan Tuhan. Benar, Kak. Dan lo merasa lo diterima, dan lo memutuskan untuk lo meninggalkan kehidupan lo yang lama. Yes. Gitu ya, gue memutuskan untuk gue berhenti ngerokok, gue memutuskan untuk gue berhenti minum, gue memutuskan untuk gue berhenti nonton film porno. Benar. Itu ya. Yes. Nah, itu sejak lo memutuskan untuk berhenti gitu, itu kan waktu lo masih kelas 3 SMA, 3 SMP. Iya. Mau masuk SMA ya. Iya, benar. Itu rentannya jaraknya itu berapa lama dengan yang sekarang? Itu tahun berapa? Gue pengen tahu itu tahun berapa. Dan selama proses itu lu bagaimana cara lu untuk lu nggak hidup di situ lagi? Pasti kan cobaan pasti ada dong. Benar banget. Pasti cobaan ada dong, nggak mungkin nggak ada. Benar. Gitu kan. Benar. Nah, itu apa yang lu lakukan? Oke, kan manusia ini kan ada sisi jatuh bangun ya kayak. Iya. Kita semuanya pernah mengalami jatuh bangun. Oh gitu. Gitu ya. Jatuh bangun kan. Iya. Di masa itu tuh aku ingat di tahun 2011 awal. Aku mengambil keputusan untuk merubah seluruh hidupku. 2011 awal ya. Oke. Pertengahan ada mukjizat Tuhan, Kak. Aku yang bingung mau sekolah di mana. Ada sebuah kesempatan. Berarti itu 10 tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu. Ada sebuah kesempatan untuk bersekolah di tempat yang luar biasa. Gitu. Yang sangat luar biasa. Ajaibnya sekolah itu. Iya. Di mana enggak mungkin sebenarnya kayak waktu itu sekolah bayangin kayak bayaran cuma 30.000 Kak sebulan. Ya, sekolah lu? Sekolahku SMA aku. Waktu itu? Iya. Cuma 30.000? 30.000 sebulan. Luar biasa. Terus pakai ruang AC-nya 2 gitu. AC-nya 2, dingin. Waktu itu di mana aku tuh sekolah bawa bantal. Gak pernah. Maksudnya pas dari TK, SD, SMP gak merasakan AC di sekolah itu. Pas ngerasain biasanya kan panas. Ini dulu ya sekolah cuman yang muridnya 40, sekarang 20 orang. Sepi gitu kan. Eksklusif banget, eksklusif gila. Gitu Gila, keren banget sih. Biasa lo ya. Terus pas ngerasain AC, ini sekolah orang kaya kan. Gue jadi bos beneran. Bukan cuma nama gue dong yang ada bosnya. Akhirnya bos yang sebenarnya ngerasain gak sedikit ya. Gitu ya. Pas zaman sekolah tuh kan. Aku tahu Kak, itu satu hal yang mungkin bisa dipanggil itu di zaman sekarang kemurahan namanya. Kemurahan. Favor. Apa bahasa kerennya anugerah sih Kak. Grace ya. Grace. Lo tau gak anugerah itu artinya apa? Anugerah Kak. Iya, maksudnya lo kan bilang kan itu adalah favor, itu adalah grace. Boleh gak? Menurut lo tuh anugerah itu apa sih? Anugerah itu sebenarnya adalah hal yang sebenarnya kita gak bisa menerimanya gitu. Yang kita gak bisa terima sebenarnya sama sekali. Tapi karena kemurahan Tuhan memberikan itu sebagai hadiah buat kita mungkin. Jadi kita dilayakkan. Iya, gitu ya. Ini garis bawahi nih teman-teman ya. Anugerah itu, favor, grace itu adalah sesuatu yang gak bisa kita terima sebenarnya, atau yang gak layak kita terima. Benar lah ya. Tapi itu diberikan kepada kita, gitu kan. Contohnya kayak Bosco gitu kan, di sekolah bagus, yang tadinya nggak punya masa depan, yang tadinya nggak tahu mau sekolah di mana, orang tua tiba-tiba dipanggil Tuhan kan, bokap kan dipanggil Tuhan, tulang punggung keluarga gitu kan. Dan hari itu harus melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Benar banget Kak. Dan tiba-tiba bisa di sekolah yang ada AC-nya 2, bayarannya cuma 30.000. Di mana sih sekolah sekarang bayarannya 30.000, AC-nya 2, muridnya cuma 20 orang gitu kan. Luar biasa. Terus, gitu kan. Dan itu yang namanya anugerah, garis bawahi. Benar Kak, benar banget, itu anugerah yang buat aku wah itu luar biasa banget. Bahkan uang per tahunnya cuma 500.000 Kak. Per tahun? Per tahun. Waduh. Gila ya. Sekolah udah pakai lip zaman itu. Sekarang gaji lu aja sehari segitu ya.
Jadi buat diketahui nih bosku ini nanti lah kita ngomong itu ya nanti di segmen berikutnya ya. Jangan langsung punchline-nya jangan langsung ke situ ya. Bocoran sedikit nggak apa-apa. Wih kerja apaan? Kok sehari bisa 500.000? Nanti kita omongin di belakang gitu kan. Dan terus bos waktu lo terima anugerah itu lo bersyukur nggak? Wah, bersyukur banget sih Kak. Karena kan banyak tuh orang yang nggak tahu diri gitu kan. Bener. Banyak banget orang nggak tahu diri. Orang tuh kalau misalnya terima sesuatu yang gratis, buat dia nggak menghargai. Iya. Gitu kan. Itu salah satu ketidaktaudirian gitu kan. Gue bingung sih sama orang gitu kan. Kenapa kalau misalnya orang terima gratis, justru itu jadi kesempatan untuk dia tuh nggak menghargai. Contoh misalnya nih ya. Misalnya nih, salah satunya kan gue ini kan ngajar musik gitu kan, ngajar drum lah gitu kan. Kalau waktu gue ngajar drum dan karena memang gue juga karena gue waktu itu dapat secara cuma-cuma, gue berikan itu secara cuma-cuma gitu kan. Karena apa yang gue terima secara cuma-cuma, gue pengen berikan itu secara cuma-cuma juga gitu kan. Akhirnya gue pernah lah ngajarin gitu kan beberapa murid, beberapa anak, dan karena memang nggak ada fee yang gue tarik gitu kan. Itu sehingga menyebabkan orang itu jadi mau datang suka-suka dia. Karena apa? Karena dia nggak bayar sesuatu, tapi kan itu kan lucu gitu kan. Kita nih harus tahu diri gitu kan. Anugerah udah diberikan, kita udah diberikan kesempatan, dapat sekolah gratis. Ada orang yang nggak bersyukur loh, karena susah buat orang bersyukur, gitu kan. Lo bersyukur? Puji Tuhan ya Kak, bersyukur. Bersyukur Kak. Banget ya pastinya ya. Harus ya Kak. Wah luar biasa. Malah aku tuh set di dalam diriku tuh Kak, sebenarnya dasar yang paling ini sih bukannya apa ya, tapi ini sih yang membuat aku ada sampai sekarang sih. Cuman satu Kak, tahu diri Kak. Tahu diri ya. Iya. Tahu diri ya. Tahu dari mana lo diambil ya bos ya. Iya. Iya sih. Gue juga kalau misalnya gue ngeliat, gue dulu jelek banget sih. Kalau gue bisa ada sekarang ini itu semua karena karya Tuhan sih. Itu semua karena kebaikan, karena anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa dibanggain bro. Bener kan? Apa yang mau lo banggain? Muka. Udah hitam. Ya elah muka kayak begini ganteng. Emang kalau ganteng bisa dibanggain? Bener. Bisa nggak lo ngebanggain muka lo yang ganteng? Gak bisa Kak. Walaupun gue tahu cewek lo cakep-cakep. Banyak orang luar ganteng. Gitu kan? Nggak ada yang bisa kita banggain. Apa sih duit yang mau lo banggain? Nggak ada, nggak bisa. Duit pasti habis kok. Bener. Gitu kan? Apa nama baik? Wah. Lo mau jaga nama baik lo seperti apa? Nggak ada yang bisa kita banggain. Selain apa sih? Selain karya Tuhan dalam hidup kita, selain kasih Tuhan dalam hidup kita. Bener Nah nih bos, dan lu kan sampai gue dengar kan dalam kisah perjalanan hidup lu kan sejak itu lu memutuskan untuk melayani Tuhan. Iya. Betul kan? Lu kan sejak itu kan memutuskan untuk melayani Tuhan, masuk sekolah situ, dan lu memutuskan untuk melayani Tuhan, masuk sebagai seorang penari. Nah, apa penari? Hari ini lu pakai baju pink lagi. Sedikit lembut gitu ya kayak. Enggak. Majuan. Wah. Kenapa bos? Kok pilih jadi penari? Di sini juga ada Teguh nih. Teguh ini badannya gede. Gue boleh kesini bentar gak? Gue coba masuk prep dulu nih. Nah, ini orang nih mukanya begini juga dia nih. Dulu nari gitu kan, gue sampai ketawa gitu kan. Kumis begini, badan gede gitu, begitu nari. Nah bos, gimana bos? Kenapa nari dong? Sebelumnya ini Mas Teguh ini pemimpin saya dulu Kak. Itu ya? Masih sampai sekarang pemimpin penari saya. Dia dulu nari kerup. Oh nari. Oh iya itu juga sensei. Kalau kalian ada kerup inti satu, ini kerup inti bumi. Aduh. Sebelum engkau lahir saya sudah menari kerup. Aduh. Itu juga tuh yang lagi lap-lap meja. Oke, kenapa lu pilih jadi penari? Awalnya Kak di Semarang, balik lagi ke acara Semarang tuh, aku lihat tarian yang beda gitu Kak. Tarian yang beda. Dimana aku lihat lu bukannya demennya kalau ngelihat tarian di TikTok. TikTok itu apa ya Kak? Nah, terus tarian yang beda di mana balik lagi Kak, di tarian itu aku ngelihat sesuatu yang beda gitu. Sesuatu yang angkat-angkat properti, angkat-angkat tari pasangan, tari kerup, tari pakai sayap, tari pakai tamborin. Banyak yang diangkat. Maksudnya ada tindakan sesuatu yang mereka lakukan tuh beda sama tarian biasa gitu. Sesuatu tarian yang beda lah daripada yang dunia lakukan gitu lah. Wah pas ini keren juga nari nih. Satu ketika pas aku mau masuk sekolah itu tuh ada sebuah ekskul Kak, namanya tari.
Oh jadi ada ekskul tari. Ada ekskul tari. Dan lo pilih untuk nari. Nari. Itu mencoba memberanikan diri sekali lagi. Mencoba ambil keputusan. Karena pas ambil ekskul tari itu Kak, banyak omongan-omongan Kak. Jadi bilang lo ngapain sih? Cowok ngapain nari? Tapi lo lakukan dengan setia. Sampai hari ini itu Sampai karena hari ini lo lakukan dengan setia. iya Kak, karena sekali lagi Mau Kak, omongan orang ngomongin lo kemayu kayak apa bodo amat. masa bodoh Lo karena lakukan dengan setia. karena saya tahu apa yang saya lakukan itu benar dan ada sebuah hasilnya Kak. Nah, itu penting tuh ya untuk kita ini kalau misalnya kita ngelakukan sesuatu yang kita anggap benar, bertahanlah di situ. Yes, Itu ya. bener banget. Lu gila sih kalau misalnya nari itu dari zaman lu SMA sampai sekarang dan lu terus menari dan lu lakukan itu dengan setia. Gila. Lu ini tipe orang yang setia gak sih, Bos? Setia. Sebenarnya sih enggak sih Kak. Nah, kalau nggak setia lu kenapa bisa melakukan itu pekerjaan itu dengan setia sampai sekarang? Nari. Aku tuh Kak, baik lagi Kak, dasar hidupku cuma tahu diri Kak. Hmm. Dari tarian lah, pertama dari tempatku bersekolah, Mm-mm. habis itu dari tarian lah, Mm-mm. aku kenal siapa Tuhan yang aku sembah. Oh gitu. Aku kenal yang namanya aku menemukan Diri lo itu yang membentuk diriku sampai hari ini. sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan menurut lo arti kata setia itu apa sih? Setia Itu kalau menurut gue itu termasuk setia loh. Maksudnya lo kerjakan pekerjaan itu ya iya, terus menerus sekian tahun, hampir 10 tahun sampai sekarang Iya, gitu bener. kan, dan dilakukan dengan setia gitu kan. Menurut lo kata setia itu, arti setia itu apa sih? setia itu salah satu yang paling kuat buat aku taat sih Kak. Taat. Taat, Jadi kalau setia itu harus taat. taat. Apapun yang disuruh, apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan, taat, kerjakan aja. Taat dan lakukan itu dengan Taat dan setia. lakukan. Yes. Pernah gak sih lo ngalamin waktu lo misalnya lo pengen melakukan sesuatu sebenarnya lo nggak ngerti yang lo lakukan, tapi bagian lo hanyalah ya udahlah gara-gara modal gua taat aja gue lakukanlah dengan setia Bener Kak. gitu ya. Wah, Apapun itu dalam hidup lo. apapun taat aja. Karena satu hal sih yang ku tahu Kak, di saat seseorang memberikan kita sebuah kepercayaan tugas ataupun apapun itu, karena dia percaya sama kita Kak, kita bisa lakukan itu. Dan yang satu hal yang aku percaya di saat aku melakukan itu, jangan pernah lihat hasilnya. Jangan langsung jangan Ekspektasi langsung, tinggi. ya jangan langsung, bukan ekspektasi, jangan langsung kepada hasil. Bener. Yang penting lakukan dulu dengan Lakukan dulu. taat dan setia. Ya, Wah. karena aku pernah tuh Kak ngelakuin disuruh pemimpinku, Suruh bos lo. disuruh bos Mm-mm. itu untuk melakukan sebuah tugas Mm-mm. Yang lo Tapi- nggak ngerti. yang aku nggak ngerti, tapi aku lakukannya untuk dilihat manusia. Nah, Cari muka. cari muka, carmuk. Ya. Fail Kak, Gagal. gagal, Berantakan. Wah, itu. Ini kali maksudnya ya. Oh gitu. Gagal, berantakan sama sekali, nggak ada yang benar sama sekali. Di situ aku belajar Di situ lo kalau belajar iya, untuk melakukan segala sesuatu itu untuk punya hati yang tulus. benar. Melakukan segala sesuatu itu punya hati yang taat dan Bener. melakukan itu dengan setia. Iya. Oke, terakhir nih bos. Lu sekarang kerjaan lu ngapain? Kerjaan saya itu pertama itu saya jadi kurir antar paket Kak. Kurir? Antar paket. Masa sih? Serius Kak. Yang bener. Sama usaha ada Kak. Ada bisnis ya? Bisnis ada. Bisnis apa bos? Yang pertama itu jual beli sepatu. Jual beli sepatu. Iya. Berarti gue bisa titip sepatu dong sama lo. Bisa. Oh gitu, nanti lah kita ngomongin itu ya. Oke, ini menarik nih. Kurir Kurir. antar paket. Iya. Online itu lah ya. Online ya. Udah berapa lama bos? 3 tahun Kak. 3 tahun. Iya. Kok setia sih jadi kurir? Sebenarnya ini pekerjaan yang aku minta sama Tuhan sih Kak. Oh ini pekerjaan yang lo bawa dalam doa? Iya. Serius? Karena ini Kak, karena biar sekalian bisa pelayanan Kak. Oh jadi waktunya lebih. Iya. Lo wah gila lebih juga. fleksibel. Lo gila juga lo ya. Karena Penghasilan oke nggak jadi kurir? puji Tuhan. Ini masa-masa kan kalau orang Ini kan lagi pandemi nih, Iya. ya kan, masa-masa kata orang susah, susah. gitu kan? Iya. Gimana tuh? Tapi di masa-masa pandemi ini aku malah lihat kebaikan Tuhan sih Kak, yang luar biasa gitu. Yang Tuhan tuh benar-benar nunjukin kemurahan tangannya gitu. Bahwa
ada tuh di Alkitab kan saya orang Kristen kayak. Di Alkitab itu ada tertulis barang siapa yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah ditinggalkan kok. Oke. Iya. Dimana aku tuh di masa-masa pandemi ini orang yang susah nyari duit ibaratkan Kak. Malah aku tuh bisa sehari tuh penghasilanku bisa 300.000, 400.000 Kak sebulan. Sebulan apa sehari? Sebulan lagi. Sehari maksudnya. Sehari. Seriusan? Seriusan Kak. Oh, kurir loh. Ayo mau nggak penghasilan segitu tuh sehari? Itu tuh di luar ekspektasiku sebenarnya. Aku tuh Itu dari pertama kali jadi kurir apa pas pandemi aja? pas pandemi. Justru pas pandemi. Kalau pertama-tama malah ya 100 200 lah. gitu ya. Iya. Pas pandemi malah langsung Langsung apa yang tidak pernah dipikirkan oleh mata. apa yang tidak pernah lihat mata, yang tidak pernah dengar telinga. Itu sih luar biasa banget sih. Gitu. Awalnya Kak, aku tuh sebelum dikuririn aku kerja di sebuah fashion sih Kak. Ya udah itu nggak usah dibahas lah. Ini kan Itu- kayak baju-baju yang lo pakai nih gue tahu. Itu pekerjaan yang gak baik lah. Aku belajar banyak hal sih di dunia pekerjaan ini. Bayangin lo ya seorang bosco dengan paras yang rupawan seperti ini. Boleh di zoom parasnya nih. Nggak usah. Nanti aja dieditnya. Aduh. Kerja di fashion loh. Wah, gila. Tapi lo udah 3 tahun ya jadi kurir ya? Iya 3 tahun Kak. Dan itu lo lakukan juga dengan setia. Dengan setia Kak. Dengan setia. Iya. Oke, terakhir berarti kan kalau misalnya penghasilan lo 300.000 sampai 400.000 sehari, lo berarti sebulan bisa dapat 10 juta. Lebih malah. Itu kan aku Sabtu Minggu enggak Kak. Aku sisihkan waktuku Sabtu Minggu Untuk ibadah. pelayanan. Wes luar biasa. Dari sekarang hari Jumat ya Kak, dari Jumat Sabtu Minggu. Apalagi hari ini datang ke tempat ini menyisikan waktunya ya. To God be the glory. Gila. Gua apa ya? Gue sih cukup amazed lah gitu kan dengan lo sekarang umur berapa, Bos? 25. Udah 25 loh. Jalan 25 24. Jalan 25 ya. Iya. Dengan seorang bosco dengan keberadaannya yang saat ini dengan pekerjaan yang jadi kurir antar paket. Jangan nggak berkecil hati tentunya ya. Bener enggak? Dan ini juga buat teman-teman semua sih ya, kalau misalnya teman-teman itu punya kerjaan yang kelihatannya nggak oke gitu ya. Iya. Jangan berkecil hati. Apapun itu pekerjaannya, yang penting kamu bersyukur, yang penting kamu melakukannya itu dengan setia. Yes. Gitu kan. Nggak ada pekerjaan itu yang serta-merta itu langsung enaknya gitu kan. Bener. Langsung kelihatan hasilnya. Ada orang yang jadi kurir itu malu loh. Nah ini bosco nih salah satunya. Dia kerja sebagai kurir antar paket. Emang bener dia kurir antar paket. Tapi yang paling penting adalah lu bersyukur dengan hal itu gitu kan. Dan pada waktu lu bersyukur dan lu melakukannya dengan setia, biar bagaimanapun juga dia Tuhan yang nggak pernah berhutang ya. Sepakat. Dia berkati hidup lu luar biasa ya bosnya sekali dia. Iya. Dan kalau boleh tahu sebagai informasi, bosco ini lagi nyelesain apa, kuliah ya? Iya lagi kuliah. Lo ngambil kuliah apa? S1 manajemen. S1 manajemen. Udah semester berapa, Bos? 4 Kak. Betah banget, Bos. Ya ampun, udah umur 25 masih semester 4. Oh, lu masuknya Baru Kak. baru masuk Baru ya? masuk. Ya. Dan dia ini apa ya? Lewat pekerjaannya yang kelihatannya kurir doang gitu kan. Menurut saya sih nggak masalah mau kurir, mau kuli, Iya. mau apapun itu asal itu halal dan lu dapetinnya dengan hasil dengan cara yang benar, nggak masalah gitu kan. Iya. Tuhan bisa berkati kita lewat apapun juga gitu. Di sini ada bosco, dia sedang ambil kuliah, ya kan, Iya Kak. menyekolahkan adik lo ya Iya. kan, menyekolahkan adiknya, dan dia saat ini juga menjadi tulang punggung buat keluarga. Sekarang puji Tuhannya ada si Billy juga sih Kak. Iya, dia juga punya adik ya. Pokoknya kalian berdua lah ya jadi Iya. tulang punggung buat keluarga. Dan hidup lo pernah kekurangan gak? Puji Tuhan gak pernah. Kak. Gak pernah ya. Iya. Nah itu dia. Ya yang penting harus tetap bersyukur. Apapun itu juga lakukan dengan setia. Bener ya bos ya. Terus kalau misalnya nanti ada tawaran kerjaan yang lain gimana bos? Ini kan doa lo nih mau jadi kurir. Misalnya ada tawaran yang lebih baik. Kalau aku sih Kak sekarang lagi sama temanku. Pemimpinku ada. Aku sebutin namanya Adi. Kita lagi buat usaha lobster Kak. Wih, dari seorang kurir sekarang bikin usaha. Lagi usaha lobster budidaya. Waduh, di mana? Boleh tahu?
Di rumah. Di rumah ya, masih di rumah ya. Masih di rumah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bosco gitu kan. Jadi apapun engkau ya teman-teman ya. Lu mau dari golongan apa kek, mau dari keluarga apa kek gitu kan, mau kesannya kamu itu dari tempat yang kelihatannya nggak ada masa depan. Hidup itu belum selesai, men. Hidup itu belum selesai. Bener. Yang paling penting adalah tetap berdoa, jalani dan terus bersyukur. Dan kalau misalnya dapat kesempatan, lakukan itu dengan setia. Yes. Di sini salah satunya ada Bosco. Mungkin pertamanya itu dia ibarat kata seperti pepatah adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Kemudian, tepian, iya. gitu kan. Bersakit-sakit Dulu. Ya. Akhirnya apa? Lagi bersenang. Jadi berkat kemudian. Berkat. Oke, Bos, itu aja dulu obrolan kita hari ini, Bos ya. Nanti kalau misalnya gue undang lagi mau ya, Bos ya. Siap Kak, siap. Wah, luar biasa. Lu punya pesan gak nih, Bos, buat teman-teman? Buat teman-teman yang mungkin yang nonton, Mungkin nih teman-teman banyak yang kerjaannya kurir lah, apalah, yang malu dengan pekerjaannya dia gitu loh. oke, yang penting gini teman-teman. Majuan. Satu hal yang penting itu, pertama, bersyukur selalu. Apapun yang hari ini sedang terjadi, jangan lupa mengucap syukur. Karena kalau kita sering menggerutu, sering menyalahkan keadaan, itu nggak akan pernah menghasilkan apa-apa. Pertama, Betul. bersyukur. Betul. Bersyukur itu penting teman-teman. Karena bersyukur itu membuat diri kita itu jadi, kita tuh terima keadaan yang sekarang gitu. Percayalah, di satu titik Tuhan atau yang bahkan yang pernah kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu, dia tidak akan pernah meninggalkan kita deh. Pasti dia akan bukakan jalan. Gak mungkin kan orang yang udah yang sudah memberikan kita ke dunia ini meninggalkan kita, nggak pernah mungkin. yang pertama jadi bersyukur. Apalagi? Apalagi? Kedua itu lakukan apa yang ada padamu dengan setia dan sepenuh hati. Lakukan dengan setia dan dengan sepenuh hati. Terakhir? Yang terakhir itu percaya bahwa masa depan ada. Saya Rolis Firman. Saya Don Bosco Christian. Jangan lupa di subscribe kalau misalnya tayangan ini menyenangkan buat kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, tulis aja di komen gitu kan. Atau kalian pengen narasumbernya siapa, tulis di komen di bawah ini ya. Atau ada yang pengen narasumbernya yang tadi tuh yang kumisan, nah gak apa-apa, tulis aja di komen. Dan kalau misalnya tayangan ini kayak kira-kira, wah ini kayaknya cocok nih buat temen gue nih ya, ini bisa jadi berkat nih buat temen gue yang lagi sedang mengalami ini, jangan lupa di share, oke? Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tetap dapat info-info terupdate dari Asia Zara dan tentunya dari program kesayangan kita Artok ini. Oke, saya Rolis Firman. Saya Don Bosco Christian. Kita pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. God bless you all. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi dia